Shalom, jemaat PJ. Ya, pagi hari ini kita ketemu lagi, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, kita akan dengar pesan-pesan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Allahku yang luar biasa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengerti, kami punya dalam hidup ini, kami punya penolong yang luar biasa. Punya Roh Kudus yang ada dalam hati kami. Ya, Roh Kudus sendiri yang membuka pikiran kami, puji dan roh kami, sehingga kami selama kami masih hidup, kami selalu mengandalkan kuasa-Mu, kami tidak mengandalkan yang lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, mari kita kitab kita Yesus Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, ini ayat-ayat yang luar biasa. Mari kita lihat hidup kita. Kita renungkan pagi hari ini. Firman Tuhan, jikalau kamu mengasihi aku, apakah kita benar-benar pagi hari ini kondisi kita, roh kita mengasihi Tuhan? Ya, saudara. Kalau kita lihat apakah ketika kita misalnya masih mengasihi Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan masih dengan segenap hati, atau saat ini sudah ada yang lainnya daripada Tuhan? Karena beberapa saat kita dapat pesan, saudara, Allah kita itu Allah yang cemburu. Ya, saudara ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi hidup kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dia Allah yang dahsyat, luar biasa. Dia merendahkan diri jadi bayi, jadi manusia, lalu disalib, dia mengalami penderitaan. Ya, saudara, tidak hanya tubuhnya, tapi tubuh, jiwa, dan roh yang menderita. Ya, tubuhnya dihancurkan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki itu darah, meneteskan darah. Tidak ada kulit yang melekat dalam hidup Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalib, semua itu darah, mengalirkan darah. Tubuhnya menderita. Ya, jiwanya menderita ketika dia diejek. Kalau kamu anak Allah, turun dari salib. Ya, jiwanya, perasaannya. Ya, jiwanya menderita. Rohnya menderita. Paling menderita itu rohnya. Ketika Tuhan Yesus teriak-teriak di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu penderitaan yang paling dahsyat yang dialami Tuhan Yesus. Sehingga dia sambil teriak, sungguh-sungguh nangis. Dia katakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus sedang menanggung dosa. Ya, saudara, Allah Bapa meninggalkan dia. Itu penderitaan yang dahsyat. Nah, saudara, ya, mari kita mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Karena Tuhan Yesus benar-benar sungguh-sungguh mengasihi kita. Dengan firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatan. Nah, saudara, dan di Wahyu dikatakan betapa dalamnya kamu sudah jatuh ketika kita meninggalkan kasih kita yang mula-mula. Ayat 15 ini katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Artinya apa? Ya, saudara, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita menuruti segala perintah Tuhan. Kalau saudara jadi anak Allah, saudara tidak menyadari bahwa saudara itu hamba. Ya, saudara, dan saudara selalu tidak taat dengan
apa yang Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan itu artinya Tuhan. Yesus itu penyelamat, Kristus itu yang diurapi. Ya, penyelamat yang diurapi. Ya, seperti itu. Maka dalam mulut saudara, aku mengasihi Tuhan, misalnya ngomong seperti itu. Buktinya apa? Kalau kita selalu melanggar ya perintah, tapi tidak menuruti segala perintah Tuhan, ya, dengan mulut saudara, aku rajin ke gereja tidak menjamin orang itu mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan bisa dilihat dari mana? Kalau kita taat ya segala perintah, menuruti segala perintahku. Ya. Lanjut ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Dia dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini konteksnya. Tuhan Yesus sedang bicara sama murid-muridnya ketika Tuhan Yesus mau disalib. Ya, saudara. Nah, terus, ya, katakan, aku minta kepada Bapa. Murid-muridnya mungkin katakan, menuruti firman Tuhan itu sulit, tidak bisa. Ya, dengan kekuatan sendiri kita tidak akan bisa mampu melakukan seluruh perintah Tuhan. Ya, dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu untuk menjadi hamba Allah yang baik, saudara yang taat. Tapi makanya Tuhan Yesus katakan, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus ngomong sama muridnya, Tuhan Yesus ngomong kita, kamu itu tak kasih penolong supaya kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, Tuhan Yesus, supaya kita bisa melakukan perintah-perintah Tuhan dan kita bisa membuktikan pada dunia, pada semua orang bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa penolongnya? Apa ya? Supaya ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran, Roh Kudus. Ya, ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, saudara. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tuhan Yesus mau disalib. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia, jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada sama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah, ulangi lagi saudara, jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah pergi kepadamu. Aku pergi, tapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya
Kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Nah, sekarang juga aku mengatakannya sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya apabila itu terjadi. Tidak banyak lagi aku kata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan kepada Bapakku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Nah, saudara, ya saudara, namun yang syukur saudara. Pagi hari ini, firman Tuhan jelas katakan, lama kita hidup, kita harus mengasihi Tuhan. Ya saudara, apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Kalau kita menuruti segala perintah Tuhan. Saudara, Adam dan Hawa itu cuma satu perintahnya. Dan Adam dan Hawa melanggar perintah yang satu itu. Jatuh dalam dosa. Kita punya perintah yang banyak. Seluruh isi Alkitab itu harus ditaati dengan kekuatan pikiran dan kemampuan manusia. Kita tidak akan mampu melakukan firman. Makanya Tuhan Yesus katakan, kasih. Kita dikasih penolong, Roh Kudus. Nah, saudara, Roh Kudus ini yang akan membantu kita, yang akan menolong kita melakukan seluruh apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, cuma satu dibutuhkan ketaatan. Nah, makanya Tuhan Yesus katakan, lebih baik aku naik ke surga supaya Roh Kudus turun. Dan ketika Roh Kudus turun, memenuhi hidup kita, kuncinya dia akan menolong kita. Nah, gimana caranya Tuhan Yesus, Roh Kudus itu menolong kita? Saudara, yang pertama, saudara harus dipenuhkan Roh Kudus. Jelas itu pasti. Jemaat yang belum dipenuhkan Roh Kudus, doa, puasa, sungguh-sungguh, apa saudara? Supaya saudara dipenuhkan Roh Kudus. Tanpa dipenuhkan Roh Kudus, saudara tidak akan mampu melakukan firman. Kalau saudara tidak melakukan firman, wah dosa itu maut. Kalau saudara tidak bisa melakukan firman Tuhan, perintah-perintah dosa, perintah Tuhan, maka setiap kita melanggar firman Tuhan, itu dosa. Dan upah dosa itu maut. Ya, saudara. Jadi, sebenarnya manusia ini, kalau tidak ditolong sama Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus dalam hidupnya, ya saudara, akan banyak melakukan dosa. Jadi jangan heran, saudara. Orang Kristen kok hidupnya seperti itu. Karena belum penuh Roh Kudus. Ya, saudara. Itu kunci pertama. Yang kedua, supaya kita Roh Kudus yang menolong hidup kita. Pertama, dipenuhkan Roh Kudus. Yang kedua, itu saudara harus bisa mendengar suara Roh Kudus. Nah, kalau saudara tidak bisa mendengar suara Roh Kudus, itu masalah yang besar. Karena apa? Nah, ketika saudara ada masalah, saudara, ketika kita akan melanggar firman Tuhan, Roh Kudus itu mesti bicara dalam hati kita, dalam pikiran kita. Nah, Roh Kudus bicara. Nah, kalau kita tidak mendengar suara Roh Kudus, itu bahaya. Kita akan terus melanggar firman Tuhan. Makanya banyak orang sudah dipenuhkan Roh Kudus, tapi hidupnya sering jatuh dalam dosa. Karena apa? Saudara? Karena tidak dengar-dengaran suara Roh Kudus. Nah, saudara, tidak mendengar suara Roh Kudus. Jadi, manusia itu punya telinga jasmani dan punya telinga rohani. Nah, saudara, dan telinga rohani ini bisa mendengar suara. Saudara. Ada 3 suara yang jelas. Suara Roh Kudus, suara hati kita, keinginan kita, dan suara roh jahat. Ya, saya nggak ngomong roh jahat, saudara jangan takut, saudara ya. Karena apa? Itu tipu daya setan. Kalau saudara itu takut sama setan, saya kasih tahu ya, saudara. Rahasia yang besar yang dilakukan iblis selama ini. Tidak ada seorang pun yang jatuh dalam dosa tanpa mendengar suara setan. Jadi kalau orang itu melakukan dosa, dia mendengar suara setan,
dan melakukan. Hawa itu mendengar suara iblis, mendengar suara ular, jatuh dalam dosa. Maka setiap orang yang melakukan dosa itu sebenarnya, ya, setiap orang yang melakukan dosa itu sebenarnya mendengar suara setan. Ya, saudara. Jadi anak kecil kok tahu-tahu bohong. Siapa yang ngajarin? Tidak ada, saudara. Karena anak kecil itu mendengar suara setan. Ya, sehingga dia berbohong, melakukan dosa. Siapapun yang melakukan dosa itu atas atas bujukan roh jahat, atas inisiatif roh jahat, masukkan roh jahat. Hawa itu jatuh dalam dosa karena mendengar suara iblis, karena mendengar suara ular. Jadi perhatikan, saudara. Mungkin saudara belum mendengar yang satu ini dari siapapun. Setiap orang yang melakukan dosa, yang melanggar firman Tuhan, itu karena nuruti suara setan. Jadi kesimpulannya, lahir manusia itu mendengar suara setan. Sehingga dia selalu bertentangan dengan apa yang Roh Kudus, apa yang firman. Jangan berbohong, manusia itu berbohong. Jangan berzina, manusia itu berzina. Kalau Tuhan katakan jangan berzina, iblis katakan itu loh, zina itu bagus, itu enak dan sebagainya. Jadi kalau orang berzina, LGBT dan sebagainya, itu karena mendengar suara setan. Saudara berbohong, saudara menipu, saudara dosa apapun, itu karena mendengar suara iblis. Nah, saudara, jadi saudara bisa membedakan suara iblis dan suara Roh Kudus. Nah, ada suara iblis, ada suara keinginan daging, saudara. Ya, keinginan daging, kita masih hidup dalam daging, itu ada keinginannya, dan ada suara Roh Kudus. Kalau suara Roh Kudus kuat, suara daging dan suara jahat itu lemah. Ya, seperti itu. Jadi saudara mau tidak mau harus peka dengar suara Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak diam, saudara. Roh Kudus, caranya Roh Kudus tolong hidup kita, dia selalu berbicara. Dia selalu ngajar. Dia selalu teriak-teriak bahkan. Tapi, saudara, seringkali kalau kita tidak taat sama suara Roh Kudus, suaranya itu kalah dengan suara roh jahat. Sehingga manusia itu memutuskan bahwa itu memutuskan lebih suara ular daripada suara. Ya, Hawa itu hidupnya setiap hari penuh kemuliaan Allah, bergaul dengan Allah, muka dengan muka, ketemu sama Tuhan. Itu pun bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kita. Oleh sebab itu, berdoa dan berjaga-jaga. Berhati-hatilah. Perhatikan apa yang saudara dengar. Karena sejak dari lahir kita sudah terbiasa dengar suara setan. Sehingga kita dari lahir kita terbiasa melakukan dosa. Nah, makanya Tuhan Yesus katakan, Roh Kudus menolong, kirim. Saudara perhatikan. Nah, kasih contoh. Murid-murid itu 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Ya, jadi mendengar secara langsung, dimuridkan secara langsung sama Tuhan Yesus. Murid-murid itu full firman. Ya, full firman. Setiap hari dengar firman langsung dari mulutnya Tuhan Yesus. Dan tadi kita baca, Tuhan Yesus itu harus disalib. Tuhan Yesus itu mati dan akan datang kembali. Murid-murid sudah hafal. Karena apa? Di Alkitab beberapa kali Tuhan Yesus itu nyampaikan firman itu. Jadi murid-murid itu tahu Yesus itu mau disalib. Ya, hafal, bahkan ngerti. Bahkan saya yakin kalau di Alkitab nggak diceritakan detail, mungkin Tuhan Yesus cerita detail sama murid-muridnya. Aku nanti disalib, aku akan dipukul, aku akan dicambuk, aku akan dihina, gini bla 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 detail. Ya, tapi ketika Tuhan Yesus benar-benar disalib, kemana murid-murid Israel? Mereka murtad semua.
Tidak ada satu pun murid ketika Tuhan Yesus disalib. Mereka semua menyangkal. Petrus bahkan 3 kali, aku nggak kenal Yesus, aku nggak kenal Yesus, aku nggak kenal Yesus. Itu Petrus, saudara. Dan yang lainnya sama saja. Mereka pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kecuali satu orang berdosa, Maria Magdalena. Pagi-pagi benar, Maria Magdalena itu pada hari yang ketiga datang ke kubur Tuhan Yesus. Dan dia cari Tuhan Yesus. Dia satu-satunya orang yang percaya Yesus akan bangkit. Yang lainnya tidak bisa percaya. Yang lainnya kemana? Mereka murtad semua. Mereka menyangkal Yesus. Ngeri Yesus. Sudah tahu firman, tidak bisa melakukannya. Makanya Tuhan Yesus katakan, jangan kemana-mana dulu. Pergi ke Yerusalem. Supaya kamu dipenuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menolong hidup kita untuk melakukan seluruh firman Tuhan. Ya, saudara mau kemana, saudara, bahkan kalau kita diajar sama Tuhan, setiap hari, mau melangkah kemana, mau lakukan apa, itu tanya Roh Kudus. Bahkan tidak hanya mau melakukan apa, mau ngomong aja apa, mau ngomong, mengatakan sesuatu aja, itu Roh Kudus. Karena orang yang sempurna, seperti Bapa yang di surga sempurna, itu bisa dilihat dari perkataan. Kalau orang itu selalu kata-katanya penuh kasih, penuh kuasa, penuh firman, itu tanda-tanda orang yang hidupnya penuh Roh Kudus. Hidupnya mengandalkan Roh Kudus. Hidupnya akan selalu ditolong oleh Kudus. Nah, saudara ya, mari kita tidak hanya mendengar, tapi renungkan dan perhatikan hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah penuh Roh Kudus? Apakah kita sudah suara Kudus? Apakah kita sudah setiap saat, setiap waktu taat menuruti perintahnya? Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dalam nama Yesus. Amin.